Sis dan bro, tentu sudah tahu kan apa itu penghayat kepercayaan. Mereka adalah para penganut agama lokal di Indonesia seperti Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Parmalim di Batak, Sumatera Utara, Sabta Dharma di Jawa, Aluk-Todolo di Toraja, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Mereka sebagian tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia atau disingkat MLKI, dan sebagian lainnya tergabung dalam Himpunan Penghayat Kepercayaan atau HPK. Sampai 2017, Kemendikbud mencatat ada 187 organisasi penghayat kepercayaan dengan jumlah penganut mencapai 12 juta orang. Mereka eksis di seantero Kepulauan Nusantara. Sudah lama sekali, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sedihnya, mereka masih kerap mendapat diskriminasi. Pada 1973, para penganut penghayat sempat gembira karena diakui oleh negara. Mereka dimasukkan sebagai komunitas sistem keyakinan yang sejajar dengan agama, sehingga diletakkan dalam bidang yang sama dengan agama-agama lain. Bahkan pada 1974, para penghayat kepercayaan diperbolehkan melangsungkan upacara pernikahan dengan cara kepercayaan. Tapi 4 tahun kemudian muncul gugatan yang menganggap penghayat kepercayaan bukan agama. Sejak saat itu, para penganut penghayat kepercayaan dipaksa masuk dalam 5 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha. Di KTP, mereka harus mencantumkan agama dari salah satu dari 5 agama itu. Kalau tidak, mereka tidak bisa menikah, juga tidak akan mendapat layanan negara lainnya. Dalam berbagai bidang lain, hak mereka sebagai warga negara juga dibatasi. Mereka tidak bisa mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri. Anak-anak penganut penghayat juga dipaksa mengikuti pelajaran agama yang bukan agama yang mereka anut. Mereka kerap direndahkan dan dianggap bukan penyembah Tuhan. Bahkan pasca G30S, mereka dianggap tidak beragama. Karena itu mendapat stigma sebagai komunis. Di beberapa daerah, sejumlah pihak menolak mereka dimakamkan di pemakaman umum. Alasannya, tempat pemakaman itu diklaim sebagai milik umat salah satu agama tertentu. Padahal sudah jelas itu tempat pemakaman umum. Tapi kita bersyukur belakangan berbagai diskriminasi itu semakin berkurang, terutama dari negara. Sudah mulai muncul berbagai regulasi yang memberi hak terhadap penghayat kepercayaan. Contohnya, Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di setiap satuan pendidikan, anak didik penghayat kepercayaan mendapat pengajaran sesuai keyakinannya. Putusan MK tahun 2016 terkait tafsir kepercayaan juga membawa angin segar bagi para penganut penghayat. Di sana, Mahkamah Konstitusi memutuskan kalaupun kepercayaan berbeda dengan agama, tetapi setara dengan agama. Dengan putusan itu, penghayat kepercayaan mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Pemerintah pun kemudian menerbitkan peraturan pemerintah terkait administrasi kependudukan yang mengakomodir kepentingan penghayat kepercayaan. Para penganut penghayat kepercayaan kini berhak mencantumkan kepercayaannya di KTP. Mereka juga berhak mencatatkan pernikahan yang dilakukan dengan cara kepercayaan ke Dinas Kependudukan. Secara perlahan, hak-hak para penganut penghayat kepercayaan mulai pulih, walaupun belum menghilangkan 100% diskriminasi. Karena itu, PSI mengajak kita semua untuk harus terus dilakukan pengenalan keragaman Indonesia kepada masyarakat, termasuk keyakinan dan kepercayaan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun atas nama suku, agama, atau kepercayaan, ras, maupun golongan-golongan dalam masyarakat. Salam solidaritas.